Oke, kalau gitu kita masuk ke poin yang kedua. Bagaimana persepuluhan digunakan sebagai persembahan khusus, tunjangan atau gaji untuk suku Lewi yang melayani bait suci. Ya, oke. Kita tahu bahwa suku Lewi adalah salah satu suku yang tidak memiliki warisan pusaka, yaitu tanah. Ya. Tetapi pusaka suku Lewi adalah Tuhan itu sendiri. Ya, itu sebabnya perpuluhan yang diberikan kepada suku Lewi adalah milik Tuhan, karena pusaka suku Lewi itu adalah Tuhan itu sendiri. Baik, mari kita baca. Ini ayat-ayatnya supaya kita tidak salah. Kita membaca Ulangan 12 ayat yang ke-12 yang pertama. Ulangan 12 ayat yang ke-12. Kamu haruslah bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki, ya, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, anakmu perempuan. Lalu ini. Dan orang Lewi yang di tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan kamu. Itu keterangannya ya, tidak memiliki pusaka. Lalu Ulangan 18 ayat 1 sampai 8. Ulangan 18 ayat 1 sampai 8. Kalau kita membaca di sini, ini penghasilan imam dan orang Lewi, perikopnya ya. Penghasilan imam dan orang Lewi. Ulangan 18 ayat 1 sampai 8. Oke, coba kita baca. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Nah, ini tadi ya. Nah, nggak mendapat bagian mereka. Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Nah, ini dari korban-korban ini. Yang kedua, ayat 2, janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikan kepadanya. Jadi milik pusaka orang Lewi adalah Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Ya. Lalu inilah hak imam antara kaum awam terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, perut. Nah ini ya. Lalu hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, minyakmu, bulu guntingan pertama dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu, dari 11 suku yang lain, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namamu. Nih, apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilihnya Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyang mereka. Kita melihat bahwa orang Lewi memiliki hak memperoleh hasil dari persepuluhan. Ya, ini masih banyak ayat yang lain ini. Ya, dari apa yang kita baca, nanti saudara baca lain, sama semua prinsipnya. Yang menerangkan tentang pusaka orang Lewi adalah yaitu Tuhan Allah. Lalu penghasilan imam dan orang Lewi yang kita baca di Bilangan 18 ayat 20 dan sampai 28, ini bagaimana setelah orang-orang Lewi mendapatkan persepuluhan, ya, orang-orang Lewi ini pun juga dari hasil yang mereka dapat, mereka harus memberikan persepuluhan kepada siapa? Yaitu kepada imam besar. Yaitu imam besar di sini dalam hal ini adalah imam besar Harun. Itu yang kita baca di Bilangan 18. Ya. Jadi orang-orang Lewi sendiri juga memberikan persepuluhan yang diberikan kepada imam besar. Imam besar di sini yaitu Harun. Nah, itu sistem ya.
sistem persembahan persepuluhan yang kedua yang digunakan untuk keperluan persembahan khusus untuk memberikan tunjangan atau gaji kepada suku Lewi yang melayani di bait suci. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki warisan pusaka dari tanah-tanah yang sudah dibagi. Pusaka mereka adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana, baik kita melihat di sini bagaimana Tuhan sangat adil ya di dalam mengatur manajemen keuangan dari 12 suku Israel. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira singkat dan jelas ya, yang sudah kita berikan dan kita sudah tahu semuanya untuk hal itu. Yang ketiga, perpuluhan digunakan untuk tujuan sosial. Nah, ini dia. Jadi perpuluhan bukan hanya untuk orang Lewi, ya, tetapi juga untuk keadilan sosial bagi yang lain. Tentunya yang sama seperti orang Lewi, mereka juga tidak memperoleh penghasilan. Anak yatim, bagaimana mereka dapat penghasilan? Sedangkan yang menjadi tulang punggung mereka, orang tua mereka sudah meninggal. Lalu janda miskin yang sudah ditinggalkan suaminya, bagaimana mereka memperoleh hasil? Dan sangat kasihan sekali janda di zaman dulu itu sangat kelihatan sekali. Ya, seperti orang yang tersisih. Dan Tuhan ingin mengangkat derajat mereka. Dan Tuhan juga menjamin kehidupan mereka. Mereka juga berhak mendapatkan persepuluhan. Lalu orang miskin. Orang miskin juga berhak mendapatkan persepuluhan. Karena orang miskin itu juga merupakan pusaka Tuhan. Ya. Baik, kita bahas dulu. Nanti kita bahas penjabarannya panjang lebar di bawah. Persepuluhan sebagai tujuan sosial, di mana ayat-ayatnya? Kita akan bahas. Nah ini. Ulangan 14 ayat 28 dan 29. Oke. Ulangan 14 ayat 28 dan 29. Itu tadi ulangan 14 tadi tentang apa? Persepuluhan ya. Ini ayat yang ke-18, 28. Nah ini. Di akhir 3 tahun, ulangan 14. Ya, betul. Nah ini, tentang persembahan persepuluhan ya. Oke. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanamu dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Nah, nanti saya akan bahas tentang perpuluhan 3 tahunan ini ya. Tapi yang penting kita fokuskan dulu ya, bahwa persepuluhan adalah untuk ini. Selain Lewi ya, karena ia tidak mendapat milik pusaka bersama-sama dengan engkau. Dan nah ini, orang asing atau orang miskin, anak yatim, janda yang diam di tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ya, nanti kita akan bahas yang masalah 3 tahun. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana persepuluhan juga untuk tunjangan sosial. Yang lainnya di ulangan 26 ayat 12 dan 13. Ini. Apabila dalam tahun ketiga persembahan persepuluhan engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, kepada janda, tepat seperti yang diperintahkan, seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku.
tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Ya. Nah, kita fokuskan dulu ya. Persepuluhan pada siapa? Selain orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Ya, ini. Maka haruslah kau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda, dan mereka dapat makan di dalam tempat menjadi kenyang. Nah, ini ya yang kita baca. Lihat di sini cara Tuhan memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi Tuhan tahu mana-mana yang harus diberikan bantuan, ya. Jadi biarlah nanti setelah kita belajar ini kita akan tahu dan melihat, ya, bahwa fungsi perpuluhan itu luar biasa kalau itu bisa digunakan dengan benar, ya, tujuan dengan benar. Lalu kita lanjut kepada poin yang keempat, yaitu persepuluhan untuk pemeliharaan bait suci. Oke. Ayatnya hanya ada di Malaki 3:10. Dikatakan, bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, ini di mana? Untuk pemeliharaan bait suci, dan ujilah aku, Tuhan, apakah aku tidak membukakan tingkap bagi langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nanti poin keempat ya, poin tentang kitab Malaki kita akan bahas nanti di seri yang keempat. Tapi poinnya ini dulu, kita fokus kepada fungsi perpuluhan. Ya, kita sudah sampai poin keempat. Salah satunya juga adalah untuk pemeliharaan bait suci di sini, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, ya. Tentu bait suci ini perlu pembersihan, biaya operasional dan sebagainya, itu bisa diambil dari persepuluhan. Baik, kita lanjut. Yang kelima, persepuluhan sebagai pajak negara. Di mana ayatnya? Persepuluhan sebagai pajak negara, ayatnya ada di 1 Samuel 8 ayat 14, 15 dan 17. Kita baca dulu. Ya. 1 Samuel 8 ayat 14. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikan kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Dari kambing dombamu akan diambil 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kita harus tahu ceritanya ini, ya. Dalam 1 Samuel pasal 8, ya. 1 Samuel pasal 8. Ini. Ya. Perikopnya adalah orang Israel menghendaki seorang raja. Jadi kalau kita membaca cerita ini adalah ketika bangsa Israel menginginkan raja. Dia meminta kepada Samuel karena Samuel sudah menjadi tua dan anak-anaknya mereka kurang percaya kepada anak-anak Samuel yang memerintah. Jadi bangsa Israel menuntut raja. Nah, Samuel sangat gelisah melihat tuntutan daripada bangsa Israel ini. Tetapi dia tetap sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan katakan, kamu nggak perlu gelisah, ya. Sebab bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak. Tuhan yang mereka menolak aku. Tuhan katakan demikian. Oke, nggak apa-apa, ikuti saja. Ya. Tapi bacakan apa yang menjadi hak-hak para raja untuk mempunyai seorang raja. Raja juga mempunyai hak. Dan kemudian Samuel menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel dan dibacakanlah hak raja di hadapan orang Israel itu. Dan hak raja yang dibaca itu adalah seperti yang dibacakan. Salah satunya adalah yang kita baca barusan ini. Mereka harus memberikan 1/10 dari hasil ladang, kebun,
ya, bahkan ternak. Mereka harus memberikan 1/10-nya. Itu sebabnya kemudian saya memberikan fungsinya, ya, bahwa persepuluhan itu juga sebagai pajak negara. Tetapi saya berikan tanda merah untuk poin 1, 2, 3, dan 4. Yang nomor 5 saya tidak berikan tanda merah. Mengapa? Ada perbedaan antara poin yang pertama sampai keempat dengan poin yang kelima. Di mana perbedaannya? Di poin 1 sampai 4, yaitu ini semua, ini adalah perpuluhan milik Tuhan, sebagai milik Tuhan. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris itu tithe. Ya. Sedangkan persepuluhan sebagai pajak negara, poin yang kelima ini, itu bukan sebagai milik Tuhan, tetapi hak raja, not tithe, tapi the tenth bahasa aslinya, 1/10. Ya. Jadi dari bahasa asli yang berbeda. Ya. Coba kita baca di 1 Samuel 8 ayat 9 dan 10. Ketika Samuel membacakan hak raja, ya, dikatakan gini. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi apa? Hak raja yang akan memerintah mereka. Tuntutan raja ini adalah tuntutan mereka, bukan kehendak Tuhan. Ya, ini bedanya. Tapi kalau perpuluhan yang lain itu adalah perintah Tuhan. Jadi karena ada hak raja, lalu mereka wajib memberikan 1/10 itu kepada raja. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, meminta seorang raja kepadanya. Artinya, mereka harus memberikan 1/10 apa yang harus mereka berikan kepada raja, dan mereka juga harus memberikan 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan. Ya. Oke. Jadi kita bisa melihat di sini fungsi perpuluhan ini, ya. Ya, jelas. Dari 5 poin yang saya sampaikan, semoga ini sudah memberikan gambaran kepada kita. Ya. Mana yang menjadi milik Tuhan, mana yang bukan sebagai milik Tuhan, dan bagaimana persepuluhan ini memberikan satu gambaran yang luar biasa, di mana Tuhan ingin memberikan satu kesejahteraan yang merata kepada seluruh tingkatan sosial. Baik, saya lanjutkan. Ada 2 jenis persepuluhan yang lain, yaitu 1. Persepuluhan yang dibayarkan sebagai nasar, dan persepuluhan di akhir tahun yang ketiga. Ini yang tadi saya katakan, saya bahas di bawah. Lanjut langsung saja, yaitu yang pertama ada persepuluhan yang dibayarkan sebagai nasar. Itu ada di Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Harus ditambah 1/5 dari nilai persepuluhannya itu. Coba kita membacanya. Mari kita membacanya. Persepuluhan yang dibayarkan sebagai nasar. Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih, tanah maupun dari buah-buahan, pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Ya, milik Tuhan, ya. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi, jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Berarti 12%. Ya kan? 1/5 dari 1/10-nya itu. Ya. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu itu, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jangan dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Ini kalau hewan, nggak ada pilih-pilih. Tapi kalau dari hasil tani kita, ya, maka kalau kita mau menebus harus tambah apa?
1/5. Ini berbicara tentang nasar. Seri yang kedua, kita sempat mengulas bagaimana Yakub bernasar. Kalau dia mau bayar persepuluhan, dari nasarnya dia harus bukan bayar 1/10, tapi 1/10 plus 1/5 dari 1/10-nya, yaitu total jadi 12%. Nah, ini tentang perhitungan yang lain dari kisah persepuluhan. Selanjutnya, yaitu jenis persepuluhan yang kedua, persepuluhan di akhir tahun ketiga. Nah, yang tadi kita lihat adalah persepuluhan yang selalu diberikan dari setiap hasil panen, yaitu di hari raya pondok daun-daunan, ya. Hari raya pondok daun-daunan. Jadi mereka sisihkan dari panen itu, mereka buat sebagai perayaan di pon daun-daunan. Mereka buat makan bersama di tempat mereka, lalu kemudian mereka ke kota untuk biaya operasionalnya itu mereka juga ambil persepuluhan itu, dan kemudian selebihnya dari semuanya itu dipersembahkan di bait suci persepuluhan yang ada. Ya. Baik, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi di tahun ketiga. Persepuluhan di akhir tahun ketiga, yaitu ada di Ulangan 14 ayat 28, 29, 26, 12, dan 13. Itu yang seperti kita baca tadi, dikatakan demikian. Pada akhir 3 tahun. Pada akhir 3 tahun. Di tahun yang ketiga, ya. Engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu. Yaitu ketika tadi di hari raya pondok daun-daunan, ya. Dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Nah, itulah perbedaannya. Kalau tahun pertama itu kita bawa perpuluhan ke bait suci, tahun kedua dibawalah taruh perpuluhan itu di kota yang ditentukan Tuhan, yaitu yang ada bait suci itu. Lalu di tahun yang ketiga itu harus ditaruh di kotamu. Ini bedanya, ya. Untuk siapa? Ayat 29. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian dari milik pusaka bersama-sama engkau, orang Lewi. Lalu orang asing atau orang miskin, ya, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, ya. Kalau sudah bilang janda di zaman dulu itu sudah pasti miskin, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Nah, luar biasa, ya. Jadi tahun ketiga itu adalah Tuhan katakan tahun persepuluhan. Untuk siapa? Ini orang Lewi, anak yatim, janda, orang miskin. Mereka mendapatkan jatah, ya. Kalau di tahun pertama, tahun kedua, 2 tahun itu yang dapat jatah adalah yang di bait suci. Mereka juga dapat, tapi tidak banyak. Mereka bersukaria pada hari pondok daun-daun sebelum berangkat ke kota yang ada bait suci itu. Ya, tapi persepuluhan ditaruh di bait suci di pusat, dikirim ke pusat. Tetapi kalau tahun ketiga, perpuluhan nggak dikirim ke pusat, ditaruh di mana? Di kotamu. Nah, satu sistem yang luar biasa. Mengapa Tuhan buat sistem ini? Coba kita lihat selanjutnya. Ayat yang berikutnya, ya. Tahun ketiga, tahun persembahan persepuluhan. Ya. Engkau sudah selesai mengambil persepuluhan dari tanahmu, maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, yatim, janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus dari rumahku, telah kuberikan kepada orang Lewi, ya, orang asing, anak yatim, janda, tepat seperti perintah yang kau berikan kepadaku, tidak kulangkai atau kulupakan. Oke. Nah, saya katakan tadi, mengapa setiap 3 tahun?